ini Ilustri Dianti, saya dari mahasiswa kebidanan Universitas Sarimulia. Di sini saya akan mempraktikkan pertolongan persalinan sungsang. Selamat menonton video dari saya. Nah, untuk pertolongan persalinan sungsang secara pervaginam, pastikan terlebih dahulu bahwa ibu yang bersalin sungsang secara pervaginam dengan usia kehamilan lebih dari 37 minggu. Kemudian detak jantungnya juga di dalam batas normal 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian berat badan bayi juga normal 2.500 sampai 4 kg. Kemudian pastikan bahwa presentasi bokong murni, tidak ada penumbungan tali pusat dan presentasi terkemuka. Kita lakukan penilaian pelvis score yang adekuat. Setelah itu kita lihat tanda-tanda gejala kala 2. Aduh, sakit Bu Bidan. Aduh. Bidan memakai handscoon sebelah untuk melakukan penyedotan oksitosin. Letakkan ke partuset. Dekatkan alat untuk vulva hygiene. Ada kasa dan bengkok. Selanjutnya bidan memakai sarung tangan. Nah, setelah kita mengatur posisi klien, litotomi, kemudian kita membantu klien membuka celananya, memberikan perlak di bagian bokong. Kemudian setelah itu kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Ambil secukupnya, kemudian lakukan vulva hygiene pada bagian labia mayora kiri, buang mayora kanan, buang. Kemudian kita buka, kita usapkan lagi di bagian labia minora kiri, buang. Minora kanan, buang. Kemudian dari klitoris ke anus, buang. Setelah kita lakukan vulva hygiene dengan kapas DTT, kemudian melakukan inspeksi pada bagian genitalia. Di bagian vagina tidak ada varises, tidak ada luka bekas jahitan. Menganjurkan ibu untuk menarik napas pada saat bidan memasukkan tangan ke bagian genitalia. Pembukaannya lengkap, titik petunjuk sakrum, ketuban negatif sungsang, maka tidak diperbolehkan melakukan amniotomi karena berisiko penumbungan tali pusat. Sebaiknya apabila ketuban belum pecah, pertahankan sampai bokong lahir di depan vulva. Mengecek warna ketuban jernih. Kemudian bidan membereskan alat, menyimpan larutan klorin. Lakukan pelepasan sarung tangan secara terbalik. Pastikan detak jantung yang didengarkan tidak sama dengan detak jantung ibu. Setelah 60 detik, maka didapatkan hasil yaitu 130 kali per menit.
Saya sudah melakukan pemeriksaan kepada ibu. Untuk pembukaannya, pembukaan lengkap dan detak Dengan presentasi bokong murni, ketuban sudah pecah, dengan detak jantung bayi ibu normal. semangat pula untuk suaminya juga nanti bisa mendampingi saat ibu bersalin. Bisa juga nanti kalau pian haus minum aja teh atau air putih pula untuk menambah stamina ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu dan atau ada yang ditanyakan Bu? Saya akan mengajarkan ibu untuk cara mengedan yang baik pula. Bu, kakinya ditekuk ya, Bu. Tangannya ditaruh di paha bagian dalam. Nah, jadi Bula pada saat pian mengejan nanti tangannya menarik ya, Bu. Iya, betul Ibu, seperti itu ya. Dagunya Bula menempel pada dada, Bula. Dan posisi mata melihat ke perut. Ya, bagus Bu. Nah, pada saat itu nanti pian akan mengejan ya, Bula. Ya. Aduh, sakit Bu Bidan. Aduh. Setelah 5-6 cm di depan pulpa, presentasi bokong, maka anjurkan ibu untuk ke ujung bed, atur posisi pasien untuk mempermudah persalinan sungsang. Kemudian kita dekatkan alat. Kemudian kita pasang handuk di bagian perut ibu. Partuset dan memasang sarung tangan DTT. Selanjutnya menyuntikkan anestesi 45 derajat secara subkutan. Selanjutnya melakukan episiotomi untuk melebarkan jalan lahir bayi. Untuk teknik pertama itu adalah teknik bra, di mana posisi bayi seperti ini. Sampai bagian skapula terlihat, kita longgarkan tali pusat agar tidak terjepit. Kemudian kita lilitkan dengan kain agar tidak licin pada saat dilakukan teknik bra. Kita cengkram badan bayi secara femorovalpik, posisi bidan kuda-kuda sampai dengan suboksiput terlihat, lalu lakukan hiperlordosis lahir. Untuk teknik kedua, jika posisi bayi lahir seperti ini, maka kita gunakan teknik Deventer atau klasik. Cengkram bagian pergelangan kaki bayi dengan garpu, seperti garpu begini. Nah, seperti ini. Kita tangan satu sambil mengusap di bagian bahu belakang untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian tarik cunan ke bawah, lahirkan lagi bahu depan, cara hati-hati. Kemudian lakukan teknik Morishow. Untuk teknik ketiga, yaitu teknik Muller. Nah, posisi bayi seperti ini, di mana Muller itu adalah melahirkan bahu depan. Jika bahu depan terjungkit keluar, maka kita melakukan teknik Muller, yaitu dengan mencengkram bayi secara femorovelpik, kita putar 90 derajat sambil kita keluarkan tangan bagian bahu depan. Kemudian kita putar 180 derajat. Kemudian lakukan Mary Show. Untuk teknik lopset, jika posisi bayi seperti ini, maka kita cengkram bayi secara femorovelpik. Kemudian kita lakukan putaran 180 derajat. Jadi bahu depan menjadi bahu belakang dan bahu belakang menjadi bahu depan. Lakukan teknik Mary Show. Ini adalah teknik kelima, yaitu teknik Mary Show. Nah, di sini kita posisi bayi kuda-kuda seperti ini, di mana bagian telunjuk dan jari manis berada di maksila,
dan bagian jari tengah berada di subocciput. Kemudian kita lakukan tekanan. Setelah bayi lahir, kita cek sepintas. Bayi aterem, menangis kuat, tonus otot aktif, dan tidak mekanium. Kita simpan di atas perut ibu. Kita keringkan bayi dari bagian kepala sampai ke badan, kecuali bagian vernix. Kemudian kita ganti handuknya. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi atau janin yang kedua. Tidak ada bayi atau janin kedua. Setelah itu, beritahu ibu untuk dilakukan suntikan oksitosin. Ibu, saya akan menyuntikkan oksitosin ke paha pian bulat. Jepit potong pada tali pusat. Letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu atau IMD, dan selimuti bayi agar tetap hangat, dan pasangkan topi pada kepala bayi. IMD. Klem hingga berjarak 5-10 cm depan pulpa. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simpisis untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, penegangan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Apabila tali pusat memanjang, maka pindahkan lagi klem 5-6 cm depan pulpa. Setelah itu, tangga putar searah jarum jam. Lalu Akhir maka meletakkan di wadah plasenta. Lengkap selaput ketuban, utuh, tidak ada robekan, tali pusat panjang 50 cm, plasenta lengkap, dan cek perdarahan, tidak ada perdarahan aktif. Akan mempraktikkan cara penjahitan pada luka perineum. Pertama-tama kita dep dulu pada bagian luka perineum dengan kasa yang berisikan betadin. Pastikan bahwa pada saat mengikat benang itu dilakukan 2 kali, dan jika terlalu panjang benangnya bisa digunting dengan gunting benang. Pada saat memasukkan jarum ke bagian kulit perineum, pastikan tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Setelah bidan selesai melakukan penjahitan pada luka perineum, maka kembali berikan
betadine pada bagian luka jahitan tadi. Memastikan bahwa bayi dapat menghisap puting susu ibu. Lakukan pelepasan sarung tangan secara terbalik. Mengajarkan pasien cara melakukan masase dengan gerakan memutar 15 detik sambil beritahu pasien jika teraba bulat dan keras itu merupakan hal yang normal. Ya. Permisi Bu. Selipkan termometer di bagian aksila. Baju ibu dibuka dan memasukkan termometer di bagian aksila. Kemudian sembari kita menunggu termometer, kita mentensi ibu. Ibu, mohon maaf. Termometer yang ada di bagian aksila. Memeriksa nadi dan pernapasan ibu selama 1 menit. Bantu ibu menyusui dengan baik. Nah, hidungnya jangan sampai. Sekian untuk pertolongan persalinan sungsang dari saya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam melakukan tindakan.